Halo selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. 136 kasus DBD di Lembata sembuh. Sebanyak 4 kelompok kaum bapak mengikuti lomba paduan suara Konas 15 FKP KB PGI. E-sport kini menjadi kawan dekat masyarakat khususnya kaum milenial. Ya pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Komang Astri, Nela Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi yang pertama. Pemirsa, aspek integrasi menjadi perhatian dalam tes wawancara terhadap calon anggota Panwascam. Integritas dan loyalitas dari anggota Panwascam menjadi sangat penting agar kerja-kerja kepengawasan di Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan maksimal. Setelah seleksi dengan menggunakan CAT, kini tahapan selanjutnya adalah tes wawancara terhadap calon anggota Panwascam yang akan berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 19 hingga 23 Oktober 2022 mendatang di Bawaslu Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nato Sarmento, mengatakan, tahapan wawancara ini sangat krusial untuk menentukan anggota Panwascam yang akan mengawasi jalannya pemilu 2024. Karena itu, dalam tes wawancara yang menjadi perhatian adalah soal integritas. Aspek integritas menjadi penting karena pemilu 2024 mendatang adalah pemilu yang kompleks dan berat. Sarmento berharap peserta yang lolos nantinya dapat mengemban tugas sebagai pengawas secara profesional dan memiliki loyalitas yang tinggi. Ini sudah memenuhi syarat, khususnya yang berkaitan dengan jumlah keterwakilan perempuan kita, dan itu juga sudah kita selesai, dan kemarin sudah dilakukan proses pengumuman secara serentak yang berkaitan dengan perekrutan panitia ad hoc, dalam hal ini panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan. Untuk kecamatan, pengumuman dalam hal ini pengumuman untuk tahapan seleksi tertulisnya dalam bentuk komputer assisted test atau CAT. Sedangkan waktu untuk selanjutnya itu dimulai dari tanggal 19 hingga tanggal 23, itu adalah tahap kedua proses, yakni wawancara. Sebagai informasi, sebelumnya ada beberapa kecamatan saat pendaftaran, keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%. Namun setelah diperpanjang oleh Bawaslu di sejumlah kabupaten, akhirnya kuota keterwakilan perempuan memenuhi persyaratan 30%. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara tes wawancara bagi calon Panwascam oleh Bawaslu Kabupaten Kupang akhirnya selesai dilakukan. Tes wawancara ini merupakan akhir dari rangkaian perekrutan Panwascam di Kabupaten Kupang. Beginilah suasana tes wawancara hari terakhir pada tanggal 21 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tes ini dilakukan bagi 144 calon Panwascam yang datang dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Tes ini selanjutnya akan menyeleksi setiap kecamatan 3 orang anggota Panwascam atau 72 anggota Panwascam di Kabupaten Kupang. Tes wawancara ini dimulai sejak tanggal 18 Oktober 2022 dan berakhir pada 21 Oktober 2022. Dengan setiap hari dijadwalkan calon anggota Panwascam dari beberapa kecamatan. Pantauan TVRI NTT, nampak tes wawancara ini berjalan alot dan bertindak sebagai pewawancara adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang dan para komisioner yang lain. Juniarti Makandolu, seorang calon anggota Panwascam dari Kecamatan Nekamese, mengatakan, proses perekrutan Panwascam ini berlangsung sangat ketat, baik itu dimulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis maupun tes wawancara saat ini. Ia merasa mendapatkan banyak pengalaman selama proses ini, bahkan semakin paham tentang tugas pokok dan fungsi dari seorang Panwascam. Tentunya
ketika menjalani, saya memang sedikit pesimis karena ketika berhadapan dengan teman-teman yang lain, saya juga tentu merasa aduh bisa atau tidak. Tetapi ternyata bahwa saya juga bisa menjalani proses tes ini, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, sampai dengan wawancara ini. Ia berharap panitia secara profesional dapat menentukan calon anggota Panwascam yang terbaik, agar secara profesional juga dapat mengawasi secara baik pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Foto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sementara itu tahapan rekrutmen calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur kini memasuki babak terakhir dengan menyisahkan 114 peserta yang dinyatakan lolos dan mengikuti tahap akhir yakni seleksi wawancara. Menurut Ketua Tim Seleksi Anggota Panwascam sekaligus sebagai Komisioner Bawaslu Flotim, Dahlia Daliola, hasil tes CAT menyatakan sebanyak 114 peserta yang dinyatakan lolos dan masuki tahap berikutnya yaitu tes wawancara berdasarkan keputusan Bawaslu RI. Olehnya tahapan tes wawancara ini merupakan tahapan akhir sebelum penetapan. Dari 114 peserta yang lolos tersebut merupakan peserta dengan nilai terbaik dari ujian CAT sehingga lokasinya setiap kecamatan diambil 6 peserta sehingga total dari 19 kecamatan se-Kabupaten Flotim sebanyak 114 peserta. Sangat kami harapkan itu adalah pertama mereka bisa bekerja maksimal dan tetap bekerja di dalam rel aturan yang ada, dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa calon terpilih itu mereka benar-benar bersih dari kepentingan apapun dari kelompok atau partai manapun, karena kami adalah lembaga independen yang wajib untuk mengawal semua hak-hak dari para peserta pemilu. Dahlia Daliola pun menegaskan sesuai dengan jadwal, para anggota Panwascam yang nantinya dinyatakan lolos akan dilantik pada 26 Oktober 2022 mendatang, sehingga kepadanya diberikan kesempatan pengawasan sesuai jadwal dan tahapan pemilu yang kini sudah dan sedang berproses. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Inspektur Jenderal Jan Maringka melakukan kunjungan kerja pada Jumat 21 Oktober 2022 di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka menerima respon masyarakat terkait jaga pangan, jaga masa depan, khusus wilayah Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja yang dilakukan Irjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Jan Maringka di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang merupakan bagian dari proses audit terhadap program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Dalam kunker ini, Inspektur Jenderal Jan Maringka mengatakan saat ini pihaknya menerima respon masyarakat terkait program itu berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Menurut Jan Maringka, Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering ini, program tanam padi memang kurang begitu bagus ketimbang jagung dan sorghum. Dengan kerjasama berbagai stakeholder bisa mengembangkan pertanian yang lebih maju. Dalam konteks menghadapi krisis pangan, kita mampu mengatasi dan melewati krisis ini. Penghargaan internasional yang didapat ini juga jangan dianggap berpuas diri, melainkan bermawas diri. Begitu banyak gangguan yang akan dihadapi, kita wajib berwaspada, sehingga kerjasama ini harus kuat dibangun sehingga semakin sinergi. Indonesia bersyukur bahwa kita memiliki daerah geografis seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan kekuatan, kita memiliki kekhususan. Nah, untuk itu pemerintah telah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu, di mana untuk daerah seperti NTT, kita juga memberikan substitusi. Tidak semua harus diisi dengan apa yang disebut seperti padi, jadi ada seperti jagung dan sekarang akan dikembangkan sorghum. Ini adalah dalam rangka mengisi kebutuhan kita dalam konteks menghadapi krisis pangan. Selain itu, ia juga mengatakan setiap tahun anggaran turun namun hasil pertanian terus naik. Kenaikan hasil panen ditorehkan oleh Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Syahrul Yassin Limpo, di mana sejak tahun 2019 realisasi ekspor pertanian terus meningkat, yakni berada pada angka 390 triliun, naik sekitar 15% dari tahun 2018. Tapi berkurang pada tahun 2020 sebesar 20 triliun dan pada tahun 2021 menjadi 17 triliun. Tahun 2022 anggaran turun lagi menjadi 15 triliun dan nanti pada tahun 2023 akan turun ke angka 13 triliun. Sehingga Inspektur Jenderal Jan Maringka menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dengan memegang teguh tagline jaga pangan, jaga masa depan. Foniniti Kristodapo, TVRI NTT. Ya, sementara itu, saudara, di hari pertama kunjungan kerja ke Sumba Barat Daya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat ikut menanam dan memanen komoditas hortikultura cabai merah di 3 lokasi sekaligus. 3 desa di Sumba Barat Daya yang menjadi lokasi Gubernur NTT menanam dan memanen komoditas hortikultura cabai merah adalah Desa Ramadana Kecamatan Laura, Desa Kabalidana Kecamatan Wewena Barat, dan Desa Hamelia Ate Kecamatan Kodi Utara. Penanaman komoditas hortikultura cabai merah ini merupakan langkah sinergitas Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten bersama masyarakat dalam pengendalian inflasi pangan. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat meminta masyarakat untuk terus mengembangkan komoditas hortikultura sebagai langkah aktif membantu pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Gokat Bersatu, Melkianus Manubara berharap agar Gubernur NTT bisa membantu kelompok Gokat Bersatu yang merupakan kelompok para anak muda agar mereka dibantu 1 unit traktor untuk memudahkan mereka di dalam menggarap lahan yang dipakai untuk menanam cabai merah. Di sini kekurangan kami begitu banyak, tentu saja kebetulan isinya ada di dalam sini dan perlu kami sampaikan, yaitu kami butuhkan kultivator dan traktor. Itu yang perlu kami sampaikan. Jika apabila ada kekurangan kami, juga akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah sehingga bisa terpenuhi dengan kebutuhan kami ini. Mohon didukungi dengan apa menjadi jiwa kami anak muda saat ini sehingga oleh kedepannya menjadi lebih baik.
Usai mengunjungi sejumlah kelompok tani, Gubernur NTT dan Bupati Sumba Barat Daya melanjutkan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Rumah Budaya Sumba. Bupati Sumba Barat Daya, Cornelius Kodimete menjelaskan, untuk membangun daerah dan masyarakat menjadi sejahtera, maka harus dengan kerja dan niat bersama. Menurutnya dibutuhkan orang yang bekerja keras untuk membangun bersama daerah ini keluar dari kemiskinan. Di Laura kita tanam, di Raja Barat kita tanam dan panen. Dan saya bilang, ya, inflasi tidak akan ada kalau tanam dan panen terus terjadi. Sementara itu, Gubernur NTT meminta para anggota kelompok tani untuk tetap memiliki komitmen yang besar dalam merawat tanaman cabai dengan cara menyirami dengan benar, memberinya pupuk, dan membersihkannya sehingga ketika dipanen hasilnya banyak, dan membantu menghindari kekurangan cabai di pasar serta menghindari terjadinya inflasi. Semua kelompok harus kerja yang rajin, kerjasama dengan baik untuk memperoleh hasil panen yang berlimpah. Karena kebutuhan cabai sangat meningkat dan bahkan banyak yang membutuhkan cabai, namun sedikit orang yang menanam. Saya lihat gerakannya Bupati Sumba Barat Daya ini punya gerakan, mampu melakukan sebuah kolaborasi dan hasilnya bisa kita lihat di lapangan. Itu yang saya maksudkan, kolaborasi. Jadi kalau kita bisa kerja kolaborasi bersama, maka apa yang kita hadapi itu biar berat pasti jadi ringan. Tapi kalau kita kerja sendiri, tidak jadi. Pemerintah itu sejatinya ada di rakyat, sejatinya. Di kantor itu administrasi saja. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, menghadapi ancaman krisis pangan yang diprediksi akan melanda dunia, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia galakan intensifikasi pertanian untuk perkuat ketahanan pangan. Menghadapi adanya ancaman krisis pangan yang diprediksi akan melanda dunia, Irjen Kementan RI berkolaborasi dengan Lanut Eltari Kupang terus galakan intensifikasi pertanian untuk perkuat ketahanan pangan. Salah satunya adalah dengan penanaman 3 komoditas pertanian Nusa Tenggara Timur, yaitu jagung, kelor, dan sorghum. Bekerjasama dengan Forkopimda Nusa Tenggara Timur serta berbagai pihak, pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 berlokasi di area VIP Bandara Eltari, sejumlah lahan kosong yang kering disulap menjadi lahan pertanian yang diproyeksikan menghasilkan produk pertanian unggulan. Menurut Irjen Kementan RI, Jan S. Marinka, ini adalah sinergi antar lembaga di Indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Suatu bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian dengan Lanut. Tentu kita tidak memahami bahwa krisis pangan ini dihadapi oleh berbagai negara dan tentunya itu tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian Pertanian. Karena itu pimpinan Pak Menteri Pertanian telah bekerja sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, dengan Kasol juga. Ini untuk melaksanakan suatu bentuk kerjasama untuk dalam rangka memajukan pertanian dalam rangka kebutuhan ketahanan pangan kita. Sementara, menurut Komandan Lanut Eltari, Marsma Aldrin Petrus Mongan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, pihaknya optimis bahwa kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya. Tapi kami sangat berharap bahwa ini juga kita terus upayakan dengan industri dan juga teknologi pertanian buatan dalam negeri. Teknologi pertanian yang sudah dipunyai oleh Kementerian Pertanian dan juga stakeholder yang lain, kita akan coba kolaborasikan juga supaya ini akan lebih efektif, efisien, dan lebih maksimal. Tentu untuk kebanggaan dan Indonesia. Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, menanggapi munculnya 2 kasus akibat gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta untuk meminta perhatian serius terkait upaya penanganan dan pencegahan yang disebabkan penyakit tersebut.
Gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal menyita perhatian publik termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaporkan 2 kasus. Menanggapi kegelisahan publik, Komisi 5 DPRD Provinsi NTT yang juga membidangi kesehatan melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Komisi 5 DPRD NTT diterima langsung oleh Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Dr. Ahmad Tri Ardianto MKM. Ketua Komisi 5 DPRD NTT Yunus Takandewa mengatakan Komisi 5 DPRD NTT mengapresiasi tindakan cepat dari Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Pasalnya penyakit ini tengah dalam proses penyelidikan dengan kerjasama Balai POM, Kementerian Kesehatan dan Lab Forensik Polri. Status gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal saat ini berada pada tahap 1, menunggu penyelidikan dan penelitian lebih lanjut dari aspek penyakit maupun aspek obat-obatan cair yang saat ini pun telah diberikan larangan untuk dijual ke masyarakat. Setiap rumah sakit rujukan pun saat ini tengah bekerja sama dengan setiap lab forensik Polri untuk menangani kasus lainnya yang mungkin saja terjadi. Provinsi NTT sendiri akan melakukan rujukan ke Rumah Sakit Sanglah di Bali jika ditemui kasus lainnya yang mungkin saja ada. Pertama kita mengapresiasi Direktorat Jenderal Surveillance dan Karantina Kesehatan yang terus bergerak cepat ya dengan beberapa lintas direktorat di Kemenkes yang telah memberikan beberapa panduan tindakan untuk disosialisasikan di seluruh Indonesia dan itu termasuk di NTT tentang gagal ginjal anak misterius ini untuk segera ditangani dengan cepat. Kita juga berharap ada perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan alat darah anak di Provinsi NTT karena menyusul kita sudah punya 2 kasus tercatat meskipun itu kejadiannya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan Pasar. Esther Siubelan, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, jumlah pasien DBD di Kabupaten Lembata pada tahun 2022 mencapai 136 kasus. Dari jumlah kasus ini, semua pasien telah dinyatakan sembuh. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata per 18 Oktober menunjukkan jumlah pasien demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lembata mencapai 136 kasus pada tahun 2022. Dari jumlah ini, semua pasien DBD dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, jumlah pasien yang suspek DBD sebanyak 49 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Gabriel Balawarat mengatakan, meski semua pasien dinyatakan sembuh, warga tetap diimbau untuk tetap menerapkan pola hidup sehat, terutama menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah. Menurut Balawarat, pemerintah Kabupaten Lembata melalui program Good Pagi terus memberikan sosialisasi dan mengingatkan masyarakat akan hal ini. Dia menjelaskan, fogging dan pemberian bubuk abate merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kalau tim kita turun ke lapangan melakukan sosialisasi karena tim kita kan hampir di semua puskesmas ada. Jadi kita selalu menyampaikan bahwa masyarakat turun lakukan monitoring atau kegiatan apapun di masyarakat mesti menyampaikan seperti itu. Dan ketika rapat dengan para kepala desa, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, ketika rapat lintas sektor, saya selalu menyampaikan itu. Bahkan kalau ketika di rapat dengan Forkopimda, saya selalu menyampaikan itu bahwa fogging itu langkah terakhir. Dan rumusnya sampah-sampah di sekitar rumah mesti juga kita bersihkan. Balawarat menjelaskan, program Jumat Bersih oleh ASN yang dicanangkan penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa merupakan upaya pemerintah untuk memberikan teladan bagi masyarakat tentang pola hidup sehat. Dari Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, peduli dengan jemaat tidak mampu, Gereja Gemit Oel Namuti Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu menggelar nikah massal bagi 8 pasangan. Beginilah suasana nikah massal yang digelar Gemit Peniel Oel Namuti Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu. Nikah massal ini merupakan bagian dari kepedulian gereja terhadap jemaat atau warga yang tidak mampu secara finansial.
Ketua Klasis Fatuleu Barat Pendeta Yeri Nenoliu mengatakan pemberkatan nikah bagi 8 pasangan ini selain sebagai kepedulian gereja terhadap jemaat atau warga pasangan yang tidak mampu, tetapi juga merupakan bagian dari bulan gerejawi pada bulan Oktober sebagai bulan keluarga dan juga merupakan peringatan Hari Pasutri pada tanggal 17 Oktober 2022. Ia menambahkan karena budaya, biasanya masyarakat lebih mengutamakan pernikahan secara adat, sehingga mengesampingkan pernikahan gereja dan pemerintah. Untuk itu gereja berinisiatif melakukan pernikahan secara massal dengan menggandeng pemerintah untuk memudahkan berbagai proses dokumen administrasi pernikahan. Untuk itu, pernikahan massal di Desa Naunu akan menjadi contoh bagi gereja lain di Klasis Fatuleu Barat. Terkait dengan jemaat ataupun masyarakat yang masih kumpul kebo, ya, belum menikah oleh karena faktor budaya, oleh karena keterbatasan dana untuk menikah, dan juga mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia di dalam proses menyiapkan data-data, ya, di dalam pernikahan. Maka itu saya berpikir bahwa bukan hanya tugas daripada pihak pemerintah, tetapi ini juga menjadi tugas daripada gereja, ya. Sementara itu Arnolus Moi, tokoh masyarakat di Kecamatan Fatuleu yang juga anggota DPRD Kabupaten Kupang, saat bertindak sebagai bapak saksi bagi ke-8 pasangan tersebut mengatakan, sejauh ini image masyarakat adalah menikah harus membutuhkan biaya yang besar dan harus digelar pesta meriah. Kondisi ini membuat banyak pasangan yang harus menunda pernikahan mereka secara gereja dan disahkan pemerintah. Untuk itu, ia mengapresiasi gereja yang berinisiatif untuk menggelar pernikahan massal yang dilangsungkan secara sederhana. Pengurusan menyangkut dengan identitas perkawinan langsung dari Dukcapil ini, dan itu juga luar biasa karena baru pernah, dan ini juga pemberkatan luar biasa juga karena baru pernah terjadi di gereja. Dari pernikahan massal dengan pencatatan sipil langsung, pelayanan langsung, itu yang sangat bagus. Ia berharap nikah massal yang sama bagi pasangan tidak mampu bisa dilakukan di gereja lain yang ada di Kabupaten Kupang, terkhususnya bagi warga Kecamatan Fatuleu. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sehubungan Nusa Tenggara Timur menjadi tuan dan nyonya rumah untuk 2 perhelatan akbar berskala nasional, yakni Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2022 dan Pesta Paduan Suara Gereja di Pesparani tingkat nasional kedua tahun 2022, maka TVRI Nusa Tenggara Timur menghadirkan segmen khusus informasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, peserta komunikasi nasional ke-15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persatuan Gereja Indonesia yang hadir di Kota Kupang memuji kebersihan kota dan keindahan pemandangan pantai di Kota Kupang. Sedikitnya ada 1.000 orang dari perwakilan 95 sinode anggota PGI saat ini berada di Kota Kupang menghadiri kegiatan KONAS 15 FKP Kaum Bapak PGI. Gereja Masehi Injili di Timor sebagai tuan rumah dan Kota Kupang dipilih sebagai tempat berlangsungnya kegiatan nasional ini sangat membawa dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Kupang. Setelah berada di Kota Kupang lebih dari 3 hari, beberapa peserta KONAS 15 FKP KB PGI mengapresiasi kebersihan Kota Kupang. Mereka juga memuji keindahan pantai dengan pasir putih yang mudah dijumpai di tengah kota, serta keramahan dari masyarakat Kota Kupang menyambut kehadiran mereka sebagai tamu di Kota Kupang. Ini tujuan kami karena Pak Gubernur kita selalu menekankan tentang saling bantu di antara provinsi dan provinsi yang lain. Maka kegiatan ini kita datang dengan rombongan besar untuk menggairahkan perekonomian di NTT ini. Kalau saya
dan teman-teman ya sudah hari ketiga ini di Kota Kupang. Ya, sampai besok 4 hari kita lah. Bagaimana tanggapannya tentang Kota Kupang? Kesannya? Ya, Kota Kupang bagus lah, kelihatan agak rapi, apalagi ada pantai Pasir Putihnya, menjadi potensi untuk pengembangan pariwisatanya. Kupang, ya ini bagi kami sebagian sudah ada yang pernah ke sini, beberapa juga baru pertama. Tentu kalau kita lihat suasana pada saat ini, memang kalau kita lihat dari udara panas, tapi panas itu bukan panas berarti udara saja, tetapi juga kita lihat ada hal-hal yang positif karena ini juga terkait dengan kemajuan ataupun pemanfaatan turisme yang akan digalakkan di Indonesia Timur, dan ini juga kami rasakan melihat bahwa ada hal-hal positif, hal-hal nilai-nilai positif dari nilai-nilai budaya, dari nilai-nilai pariwisata yang mau diangkat. Oleh karena itu kesan kami datang ke sini sungguh baik. Kita bisa melihat selain ikut Konas, kita bisa melihat suasana yang budaya-budaya yang ada di sini, baik itu sajian-sajian maupun pemandangan alam. Untuk pemandangan alam saya pikir karena kami juga beberapa baru pertama kali, ini hal yang bagus sekali ya. Meskipun kalau dilihat hari mungkin 3 hari kurang, tapi itu bisa mencerminkan dalam beberapa hari ini, inilah Kota Kupang, inilah kota yang bersahabat, inilah kota yang baik, apalagi kami berkonas di sini. Sangat baik dan sangat senang di sini. Harapan kami Kupang tetap maju, tetap mendukung keutuhan NKRI ini, kita bersama-sama saling membahu. Para peserta Konas 15 FKP KB PGI yang saat ini berada di Kota Kupang berharap pemerintah dan masyarakat Kota Kupang terus menjaga kebersihan dan keindahan kota. Karena Kota Kupang masih memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan, baik itu perekonomian melalui UMKM dan wisata, yakni alam, budaya, dan kuliner. Ivani Olang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 4 kelompok paduan suara kaum bapak dari berbagai daerah Sinode mengikuti lomba paduan suara sebagai salah satu rangkaian kegiatan Konas 15 FKP Kaum Bapak PGI tahun 2022 di Kota Kupang. Masih dalam rangkaian kegiatan konsultasi nasional 15 Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persatuan Gereja Indonesia yang berlangsung di Kota Kupang tahun 2022. Pada hari kedua dilaksanakan perlombaan paduan suara kaum bapak yang diikuti oleh 4 kelompok paduan suara, yakni dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Protestan Indonesia Barat, dan Gereja Masehi Injili di Timur, diwakilkan 2 kelompok paduan suara yakni dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Lomba paduan suara berlangsung di Gedung Gemit Center. Masing-masing paduan suara membawakan 2 lagu, yakni lagu wajib dan lagu pilihan. Lagu wajib berjudul Tuhan Adalah Gembalaku. Paduan suara kaum bapak Gereja Masehi Injili di Minahasa tampil pertama sebagai peserta dengan nomor undian 1. Saat membawakan lagu pilihan, paduan suara ini membawakan lagu dalam bahasa Minahasa dan beberapa anggota paduan suara mengenakan pakaian adat orang Minahasa. Sebagai peserta Konas dengan jumlah perwakilan yang cukup banyak, saat penampilan paduan suara kaum bapak Gemim mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari para penonton. Tampil pada nomor urut 2 paduan suara kaum bapak Gereja Protestan Indonesia Barat. Paduan suara ini pun memberikan penampilan terbaik mereka dan mampu menarik perhatian para penonton yang ada di Gedung Gemit Center. Paduan suara kaum bapak Gemit 2, perwakilan Kabupaten Kupang tampil pada urutan ketiga sesuai nomor undian yang didapat. Dan paduan suara kaum bapak Gemit 1 perwakilan Kota Kupang tampil sebagai peserta terakhir dari lomba paduan suara kaum bapak yang digelar ini. Para peserta lomba paduan suara mengaku target juara tidak menjadi prioritas utama bagi mereka. Namun penampilan mereka lebih kepada memuji Tuhan dengan kelebihan yang dimiliki dan memeriahkan rangkaian kegiatan Konas 15 FKP Kaum Bapak PGI tahun 2022. Ivani Olang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Pemirsa, dalam waktu yang berdekatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipercayakan sebagai tuan rumah perhelatan 2 event nasional, Konas Kaum Bapak dan Pesparani Nasional. Kepercayaan ini diharapkan membawa dampak baik bagi Nusa Tenggara Timur ke depannya. Dalam waktu yang berdekatan di bulan Oktober 2022, 2 event besar dihelat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Konsultasi Nasional atau Konas Kaum Bapak dan Pesparani Nasional diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan melalui event nasional ini, tamu dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia turut berdatangan. Menanggapi ini, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, mengapresiasi dan turut senang dengan kepercayaan yang diberikan bagi Provinsi NTT. Emilia Nomleni yang juga menjadi Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Konas Kaum Bapak berharap melalui 2 event nasional ini segala stigma negatif yang sempat disematkan pada Provinsi NTT dapat terpatahkan. Melalui 2 event nasional ini diharapkan membawa dampak tidak hanya bagi yang terlibat dalam acara Konas dan Pesparani, tetapi juga bagi masyarakat luas. Tamu-tamu yang datang tentu akan membawa dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan Konas maupun Pesparani. Juga pesona pariwisata NTT pun semakin dilirik oleh tamu-tamu yang datang, kemudian pulang dan membawa narasi yang positif tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang sangat luar biasa ini dalam waktu yang sangat singkat ya, beda 1-2 hari saja ada 2 kegiatan nasional yang dipercayakan di NTT dan itu sesuatu yang luar biasa. Ada konsultasi nasional, ada Pesparani, paduan suara Katolik ya. Dan saya pikir ini kepercayaan yang luar biasa dan sekali lagi ini bukan hanya milik teman-teman yang akan mengelola Pesparani, bukan hanya milik kaum bapak di konsultasi nasional ini, tetapi milik kita semua. Makanya saya mengajak kita semua tetap harus menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik supaya tetap itu tadi cerita yang indah dan nanti ke depan kita berharap akan ada banyak kepercayaan-kepercayaan lagi untuk NTT tidak saja di Kupang tapi di beberapa tempat di wilayah-wilayah yang lain karena NTT luas dan juga memberikan kesan yang luar biasa. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, Anda masih bersama kami dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, 22 Oktober telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional. Bertemakan berdaya menjaga martabat kemanusiaan, bermakna bahwa santri siap mendharma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Joko Widodo secara resmi menetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional dilakukan melalui penandatanganan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Menurut sejarahnya, tanggal tersebut dipilih merujuk pada seruan Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada santri, pemuda dan masyarakat untuk berjuang melawan tentara sekutu pada 22 Oktober 1945. Sedangkan pemerintah mempertimbangkan yaitu peran ulama, santri dan ponpes dalam merebut, mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Namun demikian, hal ini sejatinya tidak terbatas hanya untuk kalangan pesantren saja. Namun diharapkan bisa menjadi juga ajang untuk meningkatkan toleransi di kalangan santri dan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa dan tetap berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah warga melakukan gerakan sehat sambil pungut sampah di sepanjang jalan di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Gerakan jalan sehat disertai aksi pungut sampah ini dilakukan di sepanjang beberapa ruas jalan di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Sekelompok warga Kabupaten Lembata yang melaksanakan aksi ini ingin mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, termasuk menjaga kebersihan Lewoleba sebagai ibu kota Kabupaten Lembata. Tidak sedikit sampah yang mereka pungut dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 15 Oktober 2022 ini. Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Lembata, Petrus Gero mengatakan, kegiatan ini diinisiasi Partai Golkar Kabupaten Lembata untuk mengajak masyarakat terlibat dalam mewujudkan kota Lewoleba yang bersih dan sehat.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk promosi pola hidup sehat yang ingin dicapai bersama warga masyarakat di Kabupaten Lewo-Leba. Bagi Petrus, tubuh dan jiwa yang sehat dapat menjadi energi positif untuk membangun Kabupaten Lembata ke depan. Kami percaya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat untuk kita dapat membangun Lembata ini secara lebih baik, apalagi menyongsong 23 tahun kita berotonomi daerah. Karena itu Golkar mengajak kita semua untuk terlibat, tidak saja kita jalan sehat, tetapi juga sambil pungut sampah, melakukan tugas sosial ini sebagai warga masyarakat yang baik. Asisten 2 Sekda Lembata Ambros Lain yang turut hadir dalam aksi ini mengatakan, jalan sehat sambil pungut sampah ini akan mengangkat derajat kesehatan masyarakat Lembata apabila secara rutin terus dilakukan bersama. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pembangunan terminal bus tipe A di Bimoku Kupang ditargetkan akan rampung pada akhir tahun 2022. Terminal ini akan melayani perjalanan lintas batas negara antara Kupang dan Dili. Terminal bus tipe A ini akan melayani rute dalam negeri dari Kupang ke Atambua. Tidak hanya itu, terminal ini juga akan menjadi terminal penghubung untuk angkutan antar lintas batas negara atau terminal ALBN dengan rute Kota Kupang menuju Dili Timor Leste melalui perbatasan Mota Ain. Kepala Badan Transportasi Darat Wilayah 13 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tito Gesit Utiarto menuturkan, pada terminal ALBN ini Memorandum of Understanding atau MOU telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Transportasi dan Komunikasi Timor Leste dan juga telah dilaksanakan uji coba dengan menggunakan bus dari Kupang menuju Dili. Ia melanjutkan, untuk anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan terminal ini mencapai 30 miliar rupiah dan diharapkan akan rampung di akhir tahun 2022 ini. Tarif yang akan ditetapkan untuk perjalanan antar negara akan berkisar antara 250 hingga 300 ribu rupiah. Ya, kemarin juga sudah dibahas antara kita dari Indonesia dengan Timor Leste. Pertama mengenai jenis busnya, spesifikasi busnya, kemudian juga kapasitas. Jadi bus atau angkutan yang akan digunakan itu adalah tipe bus ukuran sedang, mengingat kondisi kontur jalan yang ada di kedua negara. Jadi untuk ukuran bus sedang kurang lebih memuat penumpang mungkin maksimal 20 dengan fasilitas yang memberikan kenyamanan untuk penumpang. Ia mengharapkan warga yang ingin melakukan perjalanan Kupang menuju Timor Leste ataupun sebaliknya dapat menggunakan angkutan antar lintas batas negara ini. Dan pemerintah akan mempersiapkan pelayanan yang dibutuhkan penumpang agar penumpang mendapatkan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan. Simon Padang, Daniel Nama, TVRI NTT. Selanjutnya kita ikuti informasi seputar olahraga dari Kabupaten Flores Timur. Ya, e-sport merupakan salah satu cabang olahraga baru yang berbasis teknologi kini menjadi kawan dekat masyarakat, khususnya kaum milenial. Salah satunya adalah olahraga yang merupakan sebagian dari aktivitas yang dilakukan dan digemari oleh berbagai kalangan, khususnya generasi milenial yang mana sangat akrab dengan teknologi.
Dengan game online adalah permainan yang berbasis aplikasi semakin diminati kalangan muda bangsa, termasuk kaum milenial di Kabupaten Flores Timur. Ajang perlombaan e-sport pun terus digalakan guna memberikan kesempatan generasi milenial untuk berkompetisi dalam ajang perlombaan game online tersebut. Olehnya, e-sport ini telah menjadi salah satu cabang yang diadakan di kompetisi olahraga sekaligus ditetapkan sebagai cabang olahraga sejak 17 April 2017 oleh Olympic Council of Asia atau OCA. Meskipun e-sport tidak banyak membutuhkan olah gerak secara fisik, namun e-sport membutuhkan konsentrasi, kemampuan yang spesifik, presisi, kontrol tubuh, serta pengetahuan tentang bagaimana menggunakan strategi dalam permainan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Waduh, bikin bingung nih. Ya pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun guna mencegah penularan COVID-19 serta dukung terus pemerintah dalam program percepatan vaksinasi booster agar bisa menghentikan pandemi. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya, Komang Astri. Ya, dan saya Jurat Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.